Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Rumah kontrakan 10 pintu dan 2 rumah warga di Samarinda terbakar. Berbagai berita kami sajikan di segmen 2 melalui Kilas Berita Sepekan Kalimantan Timur. Upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 berlangsung di bawah laut Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan Pulau Panjang, Kabupaten Berau. Kepanikan warga di Jalan Cendana Gang 12 Teluk Lerong Ulus, Samarinda terjadi Kamis siang. Warga panik setelah api berkobar pada salah satu rumah kontrakan 10 pintu. Petugas dan relawan pemadam kebakaran harus bekerja cepat karena lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk. Pemilik bangunan menyatakan api tiba-tiba muncul dari atas rumah saat ia berada di dalam rumah. Api tiba-tiba muncul dari bagian atas membuat mereka panik dan secepatnya keluar dari dalam bangunan untuk menyelamatkan diri. Rumah ibu tapi posisinya di atas. Di atap ya. Ibu satu lantai, dua lantai. Oh, bangsalan. Berapa pintu, Ada Bu? 2 pintu di situ. Satu bangunan 10 pintu, Bu ya? Intinya tiba-tiba dari rumah pintu nomor berapa? Dari atas. Dari atas. Nggak tahu dari pintu dari mana? Pintu mana? Jadi enggak, kami ada 4 hari itu dari mari kerja. Kerja apa? Ngerjain apa? Ya, rumah itu. Apa yang dikerjain? Kan rumahnya rumah keluarga. Direhab dia. Oh, direhab. Nah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menyatakan pemicu kebakaran ini diduga hubungan pendek arus listrik. Musibah ini menghanguskan 2 rumah tunggal dan 1 rumah bangsal 10 pintu. Kami dapat informasi bahwa kebakaran di sekitar jam 11 ya di Jalan Cendana, tempatnya di Gang 12. Ya. Tapi itu bukan nih, banyak gang nih. Gang 6 juga. Rumah yang terbakar itu ada rata-rata rumah kayu. Memang daerah rawan kebakaran ini. Jadi membakar 2 buah bangunan, bangsal isinya 10 pintu. Siap. Ya. Untuk asal api, Pak Komandan? Tadi untuk sementara, tadi masyarakat ada saya interogasi, itu diperkirakan dari korsleting listrik. ya? Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara polisi masih menyelidiki sebab pasti terjadinya kebakaran. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tiga pengedar ganja ini masing-masing bernama Sigit, Jaka, dan Dedi. Ketiganya digelandang ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Balikpapan Kamis sore. Bersama tersangka disita barang bukti 1 kg daun ganja kering. Bermula penangkapan terhadap Sigit di Jalan Milono, Gunung Sari Ilir pertengahan Juli 2022 dengan barang bukti 1 kg ganja. Tidak berselang lama, BNNK menangkap Jaka selaku penitip ganja ke Sigit. Dari Jaka itulah akhirnya terungkap jika pemilik ganja ini adalah Dedi. Kepala BNNK Balikpapan Kompol Risnoto menyatakan jaringan ini memasarkan ganja itu melalui daring. Tahan Pak, belum. Melalui media online, bias juga karena memang dia sudah terbiasa seperti itu, akhirnya lama-lama sudah kenal, nyari situs jaringan seperti itu, akhirnya dijadikan bisnis,
ibaratnya bukan satu kali, 2 kali dan seterusnya. Jaringan ladang. Diedarkannya memang di Balikpapan ya Pak? Edarnya memang di Balikpapan. Berarti menggunakan jasa ekspedisi Pak ya? Iya. Berapa banyak tadi Pak yang di ganja terungkap? terungkap ini? Kemarin yang 924 gram. Ini yang dimusnahkan ini Pak? Ini yang dimusnahkan 854. 800 berapa? Yang dimusnahkan 854. Yang dimusnahkan 824. 54 yang dimusnahkan. Karena sisanya itu untuk Ini memang mereka ini udah sering Pak melakukan transaksi via sudah berapa kali? Sudah sering beberapa kali. kali. Memang Lebih dari 1 kali Pak? lebih dari 1 lagi. apa ya enaknya itu? 1 kilogram ganja kering sitaan dari tersangka ini dimusnahkan tim BNNK dengan cara dibakar. Sementara para tersangka ancaman pidana 12 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Gardu listrik berkekuatan 3 MW di Gunung Panjang, Tanjung Redep, Kabupaten Berau kini sudah bisa difungsikan. Bupati Berau Sri Juniarsih yang melihat kondisi gardu listrik ini senang setelah PLN memastikan jika gardu induk tersebut akan dikoneksikan dengan gardu induk Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Interkoneksi ini diyakini akan mampu mengatasi pasokan listrik ke rumah-rumah warga. Dan ini adalah merupakan satu langkah yang sangat positif yang tentu saja akan bisa memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan kelistrikan. Dan ini akan berdampak berefek kepada peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Berau. Semoga diharapkan ke depan dengan adanya interkoneksi ini mengurangi keluhan masyarakat yang selama ini mungkin mati lampu seperti itu. PLN Berau menyatakan interkoneksi PLN Berau dan Tanjung Selor ini akan memacu tambahan pasokan listrik. Jika interkoneksi ini berjalan normal, maka akhir tahun 2022 pasokan listrik akan bertambah hingga 10 MW. Dengan adanya interkoneksi Tanjung Redep, Tanjung Selor, kita ada tambahan daya energi listrik dari Tanjung Selor itu sekitar 3 MW. Nah ini nanti kita tambah secara bertahap. Kami prediksi nanti sampai akhir tahun nanti bisa ditambah sekitar 10 MW. Sehingga nanti ketika ada tambahan 10 MW, sistem di Tanjung Redep sendiri tentunya akan lebih besar nanti cadangan dayanya. Jika interkoneksi ini tidak terkendala, maka 67.636 pelanggan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tidak lagi terhambat. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah kontrakan 10 pintu dan 2 rumah warga di Samarinda terbakar. Berbagai berita kami sajikan di segmen 2 melalui Kilas Berita Sepekan Kalimantan Timur. Upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 berlangsung di bawah laut Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan Pulau Panjang, Kabupaten Berau. Penimbun solar bersubsidi dibekuk. Kamis 11 Agustus 2022, 2 tersangka penimbunan 520 solar bersubsidi digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. Modus pelaku mendapatkan solar bersubsidi ini yakni dengan membeli di SPBU menggunakan kartu kendali.
Solar yang dibeli dengan harga Rp5.150 dijual Rp10.000 per liter. Praktik penimbunan yang sudah berlangsung 3 bulan ini berakhir di tangan polisi. Komplotan curanmor diringkus polisi. Kamis 11 Agustus 2022, komplotan pencuri sepeda motor di Balikpapan dibuat tidak berkutik oleh polisi di Balikpapan Utara. Pelaku ditangkap bersama barang bukti 1 sepeda motor hasil mencuri. Pencurian ini terungkap setelah pelaku menawarkannya melalui media sosial. Kebakaran di permukiman. Jumat 12 Agustus 2022, mobil dinas pemadam bersama relawan dikerahkan menuju ke Jalan Virus, Kelurahan Pasar Pagi, Samarinda Kota. Mereka harus bergerak cepat untuk memadamkan api yang membakar rumah kosong. Seorang wanita sempat histeris saat mengira rumahnya yang terbakar. Petugas damkar bersama relawan akhirnya berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam. Truk tabrak portal jembatan Bujangga. Minggu 14 Agustus 2022, truk bernomor polisi DP 8267BC menabrak portal jembatan Bujangga, Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Peristiwa ini menyebabkan portal rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir tidak menyadari jika jembatan tersebut dipasangi portal untuk membatasi jenis kendaraan yang boleh melintas. Pembentangan bendera di jembatan. Minggu 14 Agustus 2022, ratusan pramuka di Tenggarong, Kutai Kartanegara mengibarkan bendera merah putih di jembatan Kutai Kartanegara. Bendera dengan panjang 100 meter itu terlebih dahulu diarak dengan berjalan kaki dari depan kantor bupati menuju jembatan. Jembatan penyeberangan memprihatinkan. Senin 15 Agustus 2022, jembatan penyeberangan di Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda kondisinya memprihatinkan. Meski begitu, jembatan kayu ulin yang sudah puluhan tahun berdiri itu hingga kini masih dimanfaatkan karena merupakan akses terdekat. Warga meminta pemerintah kota segera memperbaiki jembatan tersebut. Pria membawa 3 anak jatuh pingsan. Senin 15 Agustus 2022, relawan bersama beberapa warga mengevakuasi seorang pria yang pingsan di depan warung makan di Jalan Ahmad Yani, Samarinda. Pria pengamen itu pingsan setelah berjalan kaki dengan membawa 3 anaknya yang masih kecil untuk mencari nafkah. Kelangkaan solar. Selasa 16 Agustus 2022, ratusan sopir truk di Samarinda mendatangi Dinas Perhubungan di Jalan Anang Hashim, Ring Road 3, Sungai Kunjang. Situasi ini terjadi menyusul kebijakan pemerintah kota yang mewajibkan pembeli solar bersubsidi harus memiliki fuel card atau kartu solar bersubsidi dan harus lulus uji kir. Syarat tersebut dinilai menyulitkan sopir mendapatkan BBM. Dampak kelangkaan solar bersubsidi. Selasa 16 Agustus 2022, sudah 3 hari sembako yang ditutupi terpal menumpuk di Pelabuhan Samarinda Jalan Yosudarso.
Sembako berupa beras ini tidak dipindahkan karena para sopir kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Koordinator Bongkar Muat Pelabuhan Samarinda meminta kebijakan pemerintah Kota Samarinda terkait syarat mendapatkan kartu pembelian solar bersubsidi ditinjau ulang. Peringatan HUT ke-77 RI di Simpang Lembus. Rabu 17 Agustus 2022, puluhan relawan kemanusiaan di Samarinda membawa gulungan bendera merah putih berukuran 15 x 25 meter. Bendera ini kemudian dibentangkan di Simpang 4 Lembuswana. Relawan bersama tentara, polisi, pemadam dan warga serempak menghentikan aktivitas dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara penurunan bendera di Kabupaten Mahakam Ulu yang dipusatkan di alun-alun Ujoh Bilang berlangsung khidmat. Pasukan pengibar bendera yang melaksanakan tugas tersebut mampu menjalankannya dengan maksimal. Pemerintah Kabupaten dan DPRD sepakat, peringatan HUT kemerdekaan ke-77 menjadi pemicu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui eksploitasi seni budaya khas Mahakam Ulu. Selain menghindari kepunahan, eksploitasi seni budaya ini diyakini akan mampu menumbuhkan perekonomian warga dari kunjungan wisatawan. Ulu ini memang kabupaten yang berbudaya gitu ya, yang kental dengan seni maupun kebudayaan-kebudayaan lainnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu dalam rangka membangun Mahakam Ulu ini yang tetap menjadi prioritas dan perhatian dari pemerintah, terutama dalam bagaimana mempertahankan dan terutama ada yang mulai punah gitu ya. Di Mahakam Ulu ini kan unik, kemudian setiap kampung itu kan punya budayanya masing-masing. Contohnya tadi yang kita ceritakan sebelum interview ya mengenai anyaman, kemudian tari-tarian, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang lain seperti itu, dengan juga kondisi alam yang mendukung seperti itu, kayak seperti lomba perahu. Kemudian situasi di Mahakam Ulu sendiri kan menarik ya, ketika kita bikin lomba kemudian ada suasana yang bisa kita ambil juga sepanjang Sungai Mahakam ini, memang luar biasa. Sementara itu, upacara pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih pada HUT kemerdekaan ke-77 ini berlangsung aman dan lancar. Selain aparatur pemerintah, upacara ini diikuti barisan tentara, polisi, dan elemen warga. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Kepada Inspektur Upacara, laporan Komandan Upacara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah kontrakan 10 pintu dan 2 rumah warga di Samarinda terbakar. Berbagai berita kami sajikan di segmen 2 melalui Kilas Berita Sepekan Kalimantan Timur. Upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-77 berlangsung di bawah laut Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan Pulau Panjang, Kabupaten Berau.
Penyelam dari Lantamal 13 Tarakan bersama Basarnas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Polairut, Marinir dan Kopaska, Rabu siang mengibarkan bendera di dasar laut perairan Berau. Ini dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Komandan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Fauzi menyatakan, ada 3 titik penyelaman yang dilakukan secara bersamaan. Ketiga titik tersebut yakni Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan Pulau Panjang. Tujuan pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini yakni untuk mengobarkan semangat patriotisme dan membangun kejayaan maritim Indonesia. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan penyelaman dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Maka Lantamal 13 mendapat tugas untuk melaksanakan penyelam di 3 titik. Yang pertama di Derawan, Maratua, dan Pulau Panjang. Keterlibatan penyelam ini dari berbagai stakeholder yang ada, mulai dari penyelam alam yang ada di sekitaran Derawan dan Pulau Maratua, dari Basarnas, dari Polairut, dari Marinir, Pasca, prajurit Lantamal 13. Keseluruhannya kami siap untuk melakukan tugas melaksanakan pengibaran bendera di bawah air dalam rangka membangkitkan gairah dan semangat kita untuk membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kegiatan serupa dilakukan di 77 titik penyelaman se-Indonesia. Prosesi pengibaran dilakukan layaknya upacara bendera dengan melibatkan pemimpin upacara, pengibar bendera, dan peserta upacara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kabupaten Berau. Pawai memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini berlangsung di Lokulu, Kutai Kartanegara, Kamis siang. Pawai ini meriah karena dilengkapi penampilan tari-tarian dari peserta pawai, atraksi drum band pelajar, serta pencak silat. Peserta pawai senang acara tersebut bisa terselenggara setelah 2 tahun tidak terselenggara akibat pandemi COVID-19. Kalau saya baru selama pandemik 2 tahun nggak pernah ikut. Apa ya? Tadi kami tampil nyanyi lagu 17 Agustus. Semenjak corona kan 2 tahun, jadi nggak ada kegiatan kayak gini. Jadi baru kali ini juga saya ngerasain pawai gitu. Sangat melelahkan. Ya. Jalannya itu panjang gitu. Jadi saya kayak rada capek. Banyak yang jualan juga. Camat Lokulu Ardiansyah menyatakan, pawai kali ini lebih mengedepankan kearifan lokal. Pawai ini lebih meriah karena diikuti pelajar, organisasi kepemudaan, dan masyarakat hingga perangkat desa. Masyarakat yang ada di wilayah Lokulu ini dalam pawai pembangunan ini artinya kita semua temanya menampilkan artinya kearifan lokal. Kearifan lokal ini semua yang ada potensi-potensi dalam wilayah Kecamatan Lokulu ini makanya ditampilkan di dalam kegiatan pawai pembangunan. Peserta ini dari SD, SMP, SMA, seluruh kepala desa di 15 desa dan juga masyarakat yang peduli untuk mengikuti kegiatan pawai pembangunan ini. Pawai memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-77 di Lokulu ini menempuh jarak 3 km. Sepanjang jalan yang dilintasi peserta pawai senantiasa diramaikan oleh kehadiran warga yang menonton acara tersebut. Amir Hamzah,
Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Dalam dunia global dan memiliki kecerdasan intelektual. Mengayuh perahu dengan tangan dilakukan peserta balap perahu di Sungai Karangmumus, Kelurahan Sidomulyo, Samarinda, Kamis siang. Perahu berbahan papan kayu lapis dengan panjang 1 meter dan lebar 40 cm itu menyebabkan beberapa peserta gagal karena perahunya karam sebelum mencapai garis finish. Lomba perahu di Sungai Karangmumus itu berlangsung meriah. Pesertanya tidak hanya anak-anak, sebab sebagian dari mereka berasal dari kelompok orang dewasa. Mereka ikut meramaikan lomba ini untuk mengenang masa lalu saat bermain di sungai menggunakan perahu serupa. Ya, stop ini aja. Ya, stop. Ya. Nanti kan dia balik. Balap perahu, Pak. Balap perahu ya? Iya. Ini sebenarnya sudah pernah diadakan atau belum? Kayaknya belum sih. Belum ya? Abang baru pertama kali ikut? Tadi juara berapa? Alhamdulillah juara pertama tadi. Juara pertama ya? Agak deras ini, Pak. Agusnya agak deras ya? Iya, rumah sudah agak sore ini. Kemudian cara ngayuhnya tadi gimana? Ya, masih lumayan lah. Masih lumayan ya? Imbang. Harus imbang ya? Kiri kanan. Kalau dari sisi kapalnya sendiri bagaimana? Ya, kapalnya bagus aja sih. Bagus aja ya? Ini kapal, seingat abang kenapa dibuat seperti itu? Ini untuk menenangkan masa lalu, waktu masih kecil. Masih kecil ya? Iya, dulu kan sering main perahu ini. Lomba untuk mengenang masa lalu di Sungai Karangmumus juga diutarakan panitia lomba. Peserta bebas menggunakan caranya untuk menjadi yang tercepat. Ya sejarahnya pasti ada lah. Ini kan permainan dari kecil dan telah lama nggak ada kan. Kalau untuk anak-anak sekarang pasti dominan untuk HP kan. Nah, pas ketepatan acara 17-an hari kemerdekaan kita, ya kita mau ngadakan. Mungkin ini yang pertama, mungkin kedepannya kita akan buat lebih meriah lagi nanti. Kriterianya ini bebas. Jadi hanya uji cepat ya? Uji cepat aja. Uji cepat ya. Untuk kapal sendiri dibuat sendiri atau bagaimana, Bang? Dibuat sendiri. Dibuat sendiri ya? Oke. Pendaftarannya gimana, Bang? Bayar Pendaftaran langsung ke panitia. Gratis bayar? Gratis. Peserta berharap lomba ini makin sering dilaksanakan agar kawasan Sungai Karangmumus yang dijadikan tujuan wisata makin ramai dikunjungi pelancong dan warga. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Peserta panjat pohon pisang ini berusaha mencapai puncak dengan dibantu warga. Upaya ini ternyata tidak berhasil karena pohon tersebut didirikan dengan posisi terbalik. Apalagi batangnya sangat licin karena diolesi minyak pelicin. Lomba yang digelar di Jalan KS Tubun, Kelurahan Bugis, Samarinda, Kamis sore itu menarik perhatian warga. Peserta panjat pohon pisang yang rata-rata berusia di bawah 13 tahun itu akhirnya berhasil mendapatkan hadiah yang disiapkan panitia. Hadiah tersebut mereka raih setelah bekerja sama dengan cara saling topang. Tadi ikut lomba apa? Panjat pisang. Dapat apa ya hari ini? Dapat apa? Dapat sandal. Susah nggak tadi naiknya? Susah. Oh, licin ya tadi itu? Licin ya? Sudah pernah ikut panjat pisang? Belum pernah? Pernah? Kapan? Dulu ya? Oh, dapat apa tadi? Dapat uang. Dapat uang. Ikut hadiah, ikut lomba apa? Itu naik panjat pinang. Panjat pisang. Panjat pisang apa panjat pinang? Panjat pisang. Dapat uang apa? Berapa? 50.000. Sama apa lagi? Apa itu? Kaos kaki. Sudah pernah ikut panjat pisang belum? Sudah pernah? Kapan? Dulu ya. Tidak hanya anak laki-laki, anak-anak perempuan juga diberikan kesempatan untuk memanjat pohon pisang tersebut dan mengambil hadiah yang disiapkan. Panitia sengaja membuat lomba memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 ini dengan cara berbeda agar bisa menjadi hiburan bagi warga. Ada panjat pisang. Panjat pisang? Kenapa dipilih panjat pisang?
Karena PNP yang lain beda. Beda ya? Iya. Oh, pesertanya sendiri dari mana tadi? Gabungan dari RT sini khususnya. RT berapa? RT berapa? RT 13, RT 123, RT 13 Kampung Jawa, 14 Mini Milono dan Kampung Jawa juga. Iya. Nah, pesertanya dari kalangan mana ini? Anak-anak, dewasa? Semua anak-anak. Anak-anak ya? Ya, dari sini ke bawah. Dari? SMP ke bawah. SMP ke bawah? Ya. Untuk kesulitannya sendiri gimana panjat pisang tadi? Persiapannya. Persiapannya ya? Dari pohon pisangnya itu mungkin dari pagi sampai siang baru dapat. Baru dapat? Ya. Perjuangan sebagian peserta panjat pohon pisang membuat mereka lega. Itu karena hadiah yang disiapkan cukup menarik bagi peserta, karena selain dalam bentuk barang, panitia juga menyiapkan hadiah uang tunai. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Ambil bola. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.